Oke, coba deh bayangin. Dari Times Square yang super rame sampai kuil-kuil sunyi di Kyoto, ada satu momen yang bisa menyatukan miliaran orang dalam satu perayaan. Gila kan? Tapi, pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa kita semua kayaknya terobsesi banget sama yang namanya Tahun Baru? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh pikirin sebentar. Ada miliaran orang loh yang di satu detik yang sama berhenti ngelakuin apapun yang lagi mereka kerjain cuma buat merayakan ganti tanggal. Aneh nggak sih? Apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Percaya deh, ini tuh lebih dalam dari sekedar ganti kalender doang. Nah, di sini kita bakal jalan-jalan nih. Kita akan mundur ke zaman Romawi kuno, ngintip ritual-ritual api yang jujur aja agak aneh. Dan yang paling penting, kita bakal bongkar alasan psikologisnya kenapa kita semua kayaknya butuh banget kesempatan buat neken tombol reset di hidup kita. Oke, sebelum kita keliling dunia, kita mulai dari yang paling dekat dulu ya. Dari rumah, atau lebih tepatnya dari janji yang mungkin sering banget kita buat ke diri sendiri tiap tahun. Yup, resolusi tahun baru. Hayo ngaku siapa yang pernah janji mau lebih rajin olahraga, tapi baru minggu ketiga Januari udah dada-dada ke gym. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ternyata ada alasan psikologis yang kuat banget kenapa niat baik kita ini seringnya gagal. Dan ini bukan sepenuhnya salah kita loh. Nah, ini dia nih kuncinya. Menurut para psikolog, resolusi kita sering gagal karena kita mengikat perubahan itu sama tanggal di kalender, bukan sama kesiapan diri kita sendiri. Kita kayak maksa gitu loh, pokoknya mulai tanggal 1 harus berubah. Padahal kan, perubahan yang beneran itu butuh lebih dari sekedar ganti kalender. Nah, ini petunjuk pertama kita, betapa kuatnya simbol awal baru ini buat pikiran kita. Jadi, kalau resolusi pribadi aja sering gagal, kenapa kita tetap ngerayain awal baru ini secara besar-besaran, secara global? Jawabannya ada di simbol-simbol harapan yang kita bangun bareng-bareng. 1 miliar. Kebayang nggak? Sebanyak itu loh perkiraan orang yang nonton satu bola kristal turun dari tiang di New York. Sejak tahun 1907, acara ini udah kayak jadi detak jantung global, momen di mana kita semua sedetik aja punya harapan yang sama. Dan tentunya kembang api. Wah, perjalanannya ini luar biasa banget. Coba bayangin, dari ledakan-ledakan simpel di Tiongkok kuno yang tujuannya buat ngusir roh jahat pakai suara berisik, sekarang jadi pertunjukan warna yang lukis langit malam kita. Sesuatu yang tadinya lahir dari rasa takut, sekarang jadi simbol harapan dan optimisme yang paling universal. Keren banget kan? Ada pepatah kan? Kita nggak bisa ngisi cangkir yang udah penuh. Nah, di seluruh dunia, banyak budaya yang punya ritual kuat buat bersih-bersih sisa tahun lalu sebelum menyambut yang baru. Dan beberapa di antaranya, jujur aja, bener-bener liar. Coba lihat deh betapa bedanya cara orang bersih-bersih. Di Denmark, mereka memecahin piring. Katanya makin banyak pecahan, makin banyak teman. Di Ekuador lebih ekstrim lagi, mereka bakar boneka yang jadi simbol semua hal jelek dari tahun lalu. Di Skotlandia, mereka pakai api buat menyucikan tahun baru. Sementara di Jepang, mereka ngebersihin jiwa dengan 108 dentang lonceng. Metodenya beda-beda ya, ada yang dipecahin, dibakar, didentangin. Tapi tujuannya satu, mulai dari nol, mulai dengan bersih. Oke, setelah rumah dibersihin, sekarang waktunya diisi sama yang baik-baik dong. Yuk, kita lihat gimana berbagai budaya secara aktif mengundang keberuntungan, kemakmuran, dan kebahagiaan buat tahun yang akan datang. Lihat deh gimana hal-hal simple bisa dipakai buat wujudin harapan besar. Di Spanyol, mereka makan keberuntungan. 1 anggur buat tiap bulan. Di Filipina, mereka pakai kemakmuran. Pakai baju atau makan buah yang bulat-bulat kayak koin. Di Brazil, mereka lompatin rintangan. Dibantu sama Dewi Gold katanya. Dan yang paling wow, di Rusia, mereka benar-benar minum harapan mereka. Makanan, bentuk, tindakan, semua jadi cara buat nunjukin keinginan kita. Oke, kita udah lihat di mana orang rayainnya. Tapi pertanyaannya, kenapa harus tanggal 1 Januari? Kenapa nggak tanggal lain? Nah, buat jawab ini, kita harus balik lagi ke zaman Romawi kuno. Kenalan yuk sama Janus. Dia ini inspirasi di balik nama bulan Januari. Dia itu dewa permulaan, dewa transisi, penjaga gerbang waktu. Mukanya ada 2, satu lihat ke masa lalu, satu lagi lihat ke masa depan. Pas banget kan? Janus ini benar-benar gambaran sempurna dari momen tahun baru itu sendiri. Jeda antara yang udah lewat dan yang mungkin akan datang. Jadi ternyata tanggal 1 Januari itu bukan pilihan yang ujuk-ujuk ada loh. Dulu tahun baru itu mulainya di bulan Maret, bulannya Dewa Perang.
Tapi lama-lama ide buat mulai tahun bareng Janus, si dewa permulaan, kedengeran lebih masuk akal. Nah, dari zaman Raja Numa, terus Julius Caesar, sampai akhirnya Paus Gregorius, tanggal ini pelan-pelan jadi patokan. Ini nunjukin kalau konsep awal baru kita ini adalah hasil dari perjalanan sejarah yang panjang banget. Nah, setelah kita keliling lihat semua tradisi dan sejarah ini, kira-kira apa sih benang merahnya? Apa yang menyatukan semua ini? Coba deh bandingin dua hal yang kontras banget ini. Di satu sisi ada keheningan di pemakaman Chili, orang-orang terhubung sama masa lalu. Di sisi lain ada keramaian di pantai Brazil, orang-orang lompat ke masa depan. Satunya sunyi, satunya riuh, satunya merenung, satunya beraksi. Tapi, di balik semua perbedaan itu, intinya sama. Mereka sama-sama mencari koneksi dan menanam harapan buat tahun yang baru. Jadi pada akhirnya nggak peduli kamu mecahin piring, bakar boneka, atau cuma nonton kembang api di TV. Setiap tradisi, dari yang paling aneh sampai yang paling simpel, itu semua bagian dari satu cerita besar. Cerita kita sebagai manusia. Ini adalah cara kita semua di seluruh dunia buat bilang, yang lalu biarlah berlalu. Masa depan masih jadi lembaran kosong. Dan kami memilih untuk berharap. Nah, sekarang pertanyaan terakhirnya buat kamu. Di tengah semua tradisi keren dari seluruh dunia ini, gimana caramu sendiri menyambut harapan? Apapun ritualmu, mau itu besar atau kecil, semoga itu jadi penanda awal dari tahun yang luar biasa buat kamu. Selamat tahun baru ya!